Hai, kembali lagi bersama saya Kenny Rao dari channel Blackface Club. Hari ini saya ingin membuat video Q&A yang sudah tertunda beberapa hari karena kesibukan saya. Q&A ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman pada kolom komentar di YouTube saya selama bulan Juni 2019 kemarin. Nah, untuk kali ini Q&A ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh seorang pelatih anjing cukup ternama di Indonesia. Siapa lagi dia kalau bukan Mas Kenny Rao. Halo bro, apa kabarnya? Puji Tuhan, baik. Oke, silakan perkenalkan diri dan channel YouTube-nya. Oke, hai, nama saya Kenny Rao. Saya dari channel Blackface Club. Silakan subscribe, like, share, dan komen jika channel saya bermanfaat bagi kita semua. Itu kayaknya kalimat gua tuh. Oke bro, kita langsung ke pertanyaan pertama aja ya. Ini ada dari Aji Pangestu. Om Kenny, tutorial biar anjing nggak pup sembarangan dong. Oke, ini banyak nih bro teman-teman yang bertanya seperti ini ya, dan memang mungkin ada banyak cara lah. Nah, menurut bro Kenny ini gimana sih tipsnya untuk yang hal seperti ini? Oke, jadi pi dan pup ini sebenarnya bukan lebih jatuh ke pelatihan ya, tapi mungkin bisa kita bilang sebagai kebiasaan. Nah, jadi ada pemilik yang memang membiarkan anjingnya pipis dan pupuk di kandang, ada juga yang dibawa jalan keluar. Nah, contohnya seperti saya yang punya 30 ekor anjing lebih, dan nggak mungkin satu persatu saya harus bawa ke luar kandang karena itu akan wasting time sekali. Jadi saya biarkan mereka pi dan pup di dalam kandang. Toh memang kandang-kandang saya setiap hari dicuci. Nah, bagi teman-teman yang punya satu anjing atau dua anjing, biasakan saja setiap pagi bawa jalan keluar, nanti sore bawa jalan keluar lagi, kalau perlu malam sekali lagi. Nanti akan terbentuk kebiasaan di mana anjing tersebut menghafal waktunya, bahwa setiap diajak jalan keluar itu akan berarti untuk rileks dan untuk pipi dan pupuk. Nah, tapi ya teman-teman sendirinya juga jangan lupa ya bawa kantong plastik untuk mengangkat pupnya dan dibuang pada tempatnya. Nah, kalau ada juga yang di pet shop mungkin bisa cari seperti pet buat pi dan pup itu, bisa dibeli, taruh di dalam ruangan, misalkan di pojok atau di luar ruangan, tapi catatannya di tempat yang sama ya. Nah, kita harus pelajari juga kapan anjingnya itu waktunya biasanya pipi, pupuk, dan kelakuan yang apa yang akan ditunjukkan biasanya, misalnya berputar-putar atau kakinya naik ke tembok. Ada anjingnya seperti itu. Nah, setelah itu pakai tali bawa ke petnya itu, ditalikan aja. Kalau nggak pakai tali nanti takutnya lari sana lari sini. Nanti 1 kali 2 kali dibiasakan seperti itu ya, nanti pemilik akan melihat bahwa ada gelagat dari anjing yang akan langsung menuju ke pet itu untuk pipis dan pupuk. Cuma memang ada pengecualian untuk anakan anjing. Biasanya mereka belum bisa mengontrol pembuangan. Nah, seperti bayi ya, di manusia bayi atau balita mungkin masih suka ngompol ya, kurang lebih seperti itu. Oke, yang kedua ini dari Dika Pranata. Om, tolong review kandang anjing milik Blackface Club. Ada berapa kandang dan berapa anjing di dalam satu kandang? Sebenarnya saya pengen buat reviewnya, cuma masalahnya kandang saya lagi berantakan, jadi belum dicat ulang. Cuma ya nggak apa-apa, sekarang saya kasih lihat kondisi yang ada saat ini dulu aja.
Jadi total kandang di Black Face Club ini ada 35 kandang. 30-nya adalah kandang standar dan 5-nya adalah kandang breeding. Tapi ada, kalau nggak salah, 3 atau 4 kandang yang tidak saya gunakan untuk anjing. Saya gunakan untuk gudang, peralatan, dan barang-barang lain. Dan setiap kandang biasanya memang kami isi dengan 1 ekor anjing, kecuali kalau ada anakan, ya mungkin 1 kandang itu berisi 2 atau 3 ekor anakan. Pertanyaan berikut dari CG. Halo Om Kenny, mohon maaf, dimaafkan. Saya mau nanya nih, apa benar Om waktu yang tepat untuk melatih anjing adalah saat anjing tersebut lapar? Terima kasih Om. Terima kasih juga CG untuk pertanyaannya. Monggo bro. Ya, memang di awal pelatihan saya selalu pakai makanan ya, entah itu dog food, sosis, keju, hati ayam, atau apapun yang si anjing itu suka. Memang agak sulit kalau untuk ketemu anjing-anjing yang food drive-nya nggak terlalu tinggi ya. Tapi kalau memang anjingnya punya food drive yang tinggi, saya tinggal memainkan pola makannya saja. Misalkan 1 ekor anjing dia sehari 400 gram makannya, pagi 200 dan sore atau malam 200. Dan saya cuma punya waktu latihan di sore hari. Jadi pagi saya tetap kasih makan 200 gram, nanti di sore hari saya latihan 1 sesi misalnya 100 gram. Nanti sisanya lagi makan malam 100 gram, jadi total 400 gram. Tapi kalau misal saya punya waktu lebih, ya mungkin sore hari saya bikin 2 sesi, 100 dan 100. Tapi kalau misalkan di latihan itu saya lihat si anjing kurang lapar, ya besok paginya saya akan kurangi jatah makan paginya, mungkin jadi 50 gram, 100 gram. Nanti sorenya jatah makannya saya pakai untuk latihan. Nah ini sebenarnya nggak baku ya. Jadi teman-teman yang punya anjing ini harus bisa mempelajari kebiasaan anjingnya, pola makannya. Nah nanti setelah apa yang kita inginkan, behavior yang kita inginkan dia sudah bisa, ya baru nanti kita switch ke bola. Pertanyaan yang keempat dari Christian Seva. Apa bedanya anjing yang sudah terlatih untuk IGP dan PPD? Nah ini ada, memang kalau menurut saya memang berbeda ya. Memang ada perbedaannya antara sport IGP dengan real world PPD. Tapi biar Bro Kenny aja deh yang menjelaskan. Ya, silakan Bro. Oke, jadi IGP itu International Gebrauchsprüfung. Dulu sebelum tahun 2019 disebut IPO, International Prüfungsordnung, dan dulu lagi itu dikenal dengan sebutan Schutzhund atau anjing kerja. Nah, memang sport ini diciptakan untuk sebenarnya mengevaluasi anjing-anjing yang mampu bekerja dengan baik untuk breeding. Nah, tapi akhirnya menjadi lifestyle ya di Eropa. Anjing-anjing IGP itu memang harusnya anjing yang sosial, walaupun memang ada beberapa yang tidak terlalu sosial ya, tapi masih bisa dikontrol. Kenapa saya harus bilang harus sosial? Kita sekarang tidak bicara di masalah kualitas anjing ya, baik itu drive-nya, grip-nya, nerve-nya. Kita bicara yang lebih general sedikit. Anjing IGP itu harus anjing yang sosial karena di ujian dimulai dari BH dulu tentunya ya. Nah di BH ini juga sudah dimulai yang namanya tes temperamen. Jadi juri mengecek tato atau microchip atau salaman mungkin. Nah jika nanti anjing itu menyerang, biasanya kalau di BH juri memberikan kesempatan 1 kali lagi, dan untuk percobaan kedua masih mau menyerang maka akan langsung didiskualifikasi sebelum bermain. Nah begitu juga pas tes microchip, tato, temperamen. Jika anjing itu terlihat agresif dengan juri, dengan orang, dengan anjing lain, ya tentunya didiskualifikasi. Jadi harus benar-benar pilih anjing yang benar, sosialisasikan dengan baik dan benar.
Ya memang sih ada anjing-anjing yang kurang sosial ya, kurang sosial, tapi bukan anti sosial loh. Jadi mereka memang bisa saja menggigit orang, agresif lah kita bilang, tapi under control, bukan berarti seperti anjing galak yang ketemu orang mau gigit. Ya jadi anjing IGP ini ya bukan anjing yang anti sosial ya kita bilang. Memang ada beberapa yang tidak terlalu sosial, cuma mereka bukan seperti anjing galak yang keluar langsung lihat orang dan mau gigit. Jadi seperti itu kira-kira. Nah untuk PPD, oh ya sebelumnya saya ingin jelaskan dulu bahwa anjing IGP belum tentu bisa digunakan sebagai anjing untuk menyerang atau menjaga pemiliknya secara real ya, karena mereka kebanyakan dari mereka mengerjakan sport ini, menggigit dan lain-lain itu hanya untuk fun gitu kita bilang. Fun tapi artinya konteksnya kerja. Jadi sebenarnya IGP ini adalah sebuah permainan permainan anjing kerja yang dibalut dalam sebuah konteks sport. Nah untuk PPD sendiri yaitu Personal Protection Dog, ini juga macam-macam, ada namanya Territorial Protection Dog, Personal Protection Dog, Family Protection Dog, dan yang lain-lainnya tentunya. Tapi mereka ini dilatih dan difungsikan memang untuk real bekerja, menghadapi keadaan yang ada. Nah tentu juga bukan berarti anjing PPD ini anjing yang galak. Nah ini banyak teman-teman yang mungkin salah berpikir bahwa anjing personal protection itu adalah anjing yang galak dan pasti bisa gigit orang. Bukan seperti itu. Kalau kita punya anjing yang galak, yang terlalu galak, yang setiap keluar kandang mau lihat orang lalu mau gigit orang, saya mungkin merasa Anda tidak akan nyaman untuk membawa anjing ini jalan-jalan di keramaian. Kenapa? Karena dia pasti mau gigit orang. Nah anjing-anjing seperti ini yang kita bilang lebih cocok mungkin untuk pengendalian massa, anti huru hara, atau mungkin jaga pabrik. Yang kalau saya sih ya mungkin jaga pabrik gimana ya, namanya penjagaan pabrik atau teritori yang memang riskan ya. Saya punya prinsip sih, orang masuk ke wilayah saya yang dijaga oleh anjing yang mengenal teritorinya, kena gigit ya bukan salah anjing saya, karena dia yang masuk ke dalam teritori si anjing ya, atau teritori pemiliknya. Nah PPD itu, anjing PPD itu haruslah anjing yang sosial juga. Jadi mereka anjing-anjing yang stabil, mempunyai kualitas yang bagus, dan mampu untuk dilatih sebagai anjing personal protection dog. Nah untuk di sini di Q&A ini saya tidak membahas proses pelatihannya ya, saya lebih menjelaskan secara generalnya juga. Nah anjing-anjing PPD ini harus anjing yang stabil, yang bisa mengontrol drive-nya, nerve-nya sendiri ya, dalam tanda kutip tentu. Nah jadi misalkan saya punya anjing sekarang di samping saya berbicara dengan Anda ya biasa-biasa saja anjing saya, kita mau salaman, kita mau apa, tapi suatu saat saya bisa saja melatih anjing saya untuk waspada atau alert dengan perintah misalkan watch out atau jaga ketika saya merasa terancam. Nah begitu saya berikan perintah ini, anjing ini akan ready ya, kita bilang ready untuk menjaga hal-hal yang mungkin bisa terjadi. Nah tapi dia tidak menyerang langsung. Ketika misalkan saya merasa benar-benar sudah terancam, maka saya bisa perintahkan anjing saya untuk langsung menyerang. Jadi dia memang anjing yang stabil, tapi dilatih untuk bisa menjadi anjing sipil. Nah, anjing sipil ini adalah anjing yang bisa menggigit orang. Ada juga teman-teman yang melatih anjing PPD-nya tanpa perintah. Maksudnya ya mungkin saja dalam suatu keadaan tiba-tiba ada orang jahat yang langsung menyentuh atau apa, anjing ini langsung gigit. Tapi ini memang sedikit berbahaya juga ya, karena bisa saja dari belakang teman saya, halo bro, nepuk pundak saya, anjing saya menganggap itu adalah penyerangan dan dia langsung menggigit. Ya, tapi ini kembali lagi tentu ada alasan kenapa anjing dilatih tanpa komen. Ketika disentuh oleh orang lain atau dibahayakan oleh orang lain, anjing ini langsung menjaga tuan. Kira-kira seperti itu. Nah, di sport juga ada yang namanya program-program yang menyerupai personal protection punya pelatihan ya, kita bilang. Contohnya ring sport, ada Belgian ring, ada Mondeo ring, ada France ring.
Di Amerika juga ada satu namanya PSA, yaitu Protection Sport Association. Oh begitu ya. Jadi Bro Christian Seva, semoga penjelasan dari Kenny Rao ini dapat dimengerti dan dipahami ya. Nah, pertanyaan berikutnya nih agak nyentrik nih. Dari Bro Audrey Rafael. Om, bikin vlog bagaimana mengatasi anjing yang galak saat makan. Biasanya ada anjing yang sedang makan, terus tangan kita mengaduk makanannya, atau mau tambahin makanannya tiba-tiba menggigit. Kalau saya sih tidak mau mengganggu anjing saya makan ya. Karena ya udah, biarkan saja dia makan, dia habis, saya angkat, atau mungkin dia tidak habis, saya angkat. Kalaupun saya ingin menambahkan lagi ya saya tunggu dia selesai makan, baru saya ambil, saya tambahkan lagi. Kan logikanya begini loh. Kita ambil percontohan saja, misalkan siapa ini, Audrey ya, lagi makan, terus makanannya saya obok-obok, saya aduk-aduk, senang nggak? Pasti nggak senang ya kan. Nah kurang lebih ya seperti itu. Tapi memang ada beberapa anjing yang fine-fine saja gitu. Tapi ya sebaiknya sih nggak perlu lah ya diganggu kayak gitu. Nah bener tuh, hampir sama seperti manusia ya. Saya juga akan marah-marah kalau lagi makan, makanan saya diobok-obok. This is the final question. Sebenarnya sih bukan question sih ya, tapi lebih ini dari Mas Den JC. Saya pengen review channelnya nih, keren. Waduh, terima kasih Mas. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu siapa Mas Den JC ini, Mas Den ini, silakan cek YouTube-nya, ada di bawah ini linknya. Silakan klik Den JC. Maka bagi youtuber yang baru memulai ingin belajar membuat YouTube, konten-konten di YouTube, atau mungkin bagi teman-teman yang memang sudah punya subscriber, punya viewer, mau lihat apa sih cara-cara ampuh untuk perkembangan channelnya agar lebih bagus, lalu apa saja yang perlu dihindari. Ini di channel Mas Den JC ini banyak sekali tips-tips yang sangat-sangat luar biasa. Oh ya, ya terima kasih untuk Mas Den atas apresiasinya, ingin collab dengan saya, ingin review channel saya. Really appreciate it. Saya tunggu kabar-kabarinya. Terus sukses terus channel YouTube-nya, sangat bermanfaat bagi kita yang YouTuber pemula yang ingin mencoba berekspresi dan menyalurkan karya di YouTube ini. Channel Anda sangat luar biasa dan sangat membantu. Juga sukses terus untuk Cafe Kopi Telunya. Baik teman-teman, inilah Q&A edisi kedua kali ini. Semoga dapat membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Dan untuk Bro Kenny, terima kasih atas kesediaannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan di YouTube. Jangan salaman, ntar susah ngeditnya. Oke, kalau begitu silakan subscribe, like, share, dan komen jika channel ini bermanfaat bagi teman-teman. Karena hanya di channel ini yang akan membahas banyak mengenai cara melatih anjing, artikel mengenai dunia pelatihan anjing dan anjing kerja, bincang-bincang dengan orang-orang yang berkompeten di dunia peranjingan, serta vlog-vlog mengenai pelatihan anjing saya maksudnya ya. Dan ya beberapa vlog pribadi